Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Muhammad Ardianata Zaki Ramadan, absen 20. Perkenalkan nama saya Karenina Nafisa Putri Alini, nomor absen 18. Nama saya Nadia Abisa Zahra, nomor absen 25. Nama saya Jabir Gunawan, nomor absen 7. Saya Muhammad Nasir Yayadi, absen 24. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Dari proses pembelajaran ini yang saya pahami tentang konstitusi, yaitu sebagai hukum dasar negara tertinggi penyelenggaraan negara. Jenis konstitusi juga terbagi menjadi dua, antara lain konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Lalu ada beberapa contoh konvensi dalam ketertanegaraan Indonesia. Salah satu contohnya yaitu upacara bendera tiap tanggal 17 Agustus. Selanjutnya, tahap pembuatan Undang-Undang Dasar terbagi atas 3 tahap. Pada tahap pertama merupakan perancangan awal dan persiapan dasar negara. Dan pada tahap kedua merupakan perincian rancangan Undang-Undang Dasar. Dan pada tahap ketiga merupakan pengesahan dan keputusan penting. Selanjutnya, dari proses pembelajaran ini yang belum saya pahami adalah tentang tahap kedua pembuatan Undang-Undang Dasar, yaitu perincian rancangan Undang-Undang Dasar yang pada tanggal 14 Juli 1945. Nah, panitia perancangan Undang-Undang Dasar kan melaporkan hasilnya dengan 42 pasal. Nah, 42 pasal itu berisi apa saja? Itu yang membuat saya kurang paham. Selanjutnya, dari proses pembelajaran ini, hal yang saya akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah mematuhi peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas maupun peraturan sekolah, dan selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah pengertian konstitusi, jenis-jenis konstitusi, contoh konvensi dalam ketertanegaraan Indonesia, dan tahap pembukaan UUD 1945. Nah, bagaimana saya bisa memahaminya? Saya bisa memahaminya hal-hal tersebut berdasarkan pengetahuan yang saya miliki sebelumnya dan PowerPoint yang diberikan. Pengetahuan saya tentang konstitusi, jenis-jenis konstitusi, dan sejarah pembentukan UUD 1945 memungkinkan saya untuk merangkum informasi yang terdapat dalam materi PowerPoint tersebut. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah lebih rinci tentang peran dan langkah-langkah di setiap tahap pembentukan UUD 1945. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah lebih memahami prinsip-prinsip konstitusi dan perannya dalam pemerintah, serta mencari informasi tambahan tentang pembentukan UUD 1945 untuk pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan tentang konstitusi dan proses pembentukan UUD dapat membantu kita dalam beberapa cara. 1. Memahami hak dan kewajiban. Dengan memahami konstitusi, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hal ini dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan yang lebih sadar hukum. 2. Partisipasi dalam pemerintah adalah pengetahuan tentang konstitusi dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Seperti pemilihan umum, kita dapat membuat keputusan yang lebih informasional saat memilih pemimpin dan anggota parlemen. 3. Menjalankan tanggung jawab kewarganegaraan adalah dengan memahami konstitusi, kita dapat lebih baik menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih. Dari yang saya pahami dengan proses belajar hari ini, saya telah memahami apa itu jenis konstitusi. Tapi yang saya sangat sulit pahami awal perencanaan dan persiapan negara. Lalu saya ingin mengetahui lebih dalam tentang perencanaan dan persiapan negara. Terus dalam proses belajar hari ini, saya akan mematuhi peraturan yang berlaku dimanapun. Dari proses belajar hari ini, yang saya pahami adalah yaitu mengenai jenis-jenis konstitusi.
Dari proses belajar hari ini, yang saya kurang pahami yaitu mengenai perencanaan awal dan persiapan daerah negara. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yaitu untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dimanapun itu. Misal di sekolah, saya akan mentaati peraturan dengan cara masuk tepat waktu dan memakai seragam sesuai hari. Terima kasih. Dari proses pembelajaran hari ini yang saya pahami adalah pada tahap pembuatan UUD terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, rancangan awal dan persiapan dasar negara. Pada tahap kedua, perincian undang-undang dasar dan pembuat. Tahap ketiga, pengesahan dan keputusan penting konstitusi terbagi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Merupakan UUD 1945, sedangkan Inggris dan Kanada tidak memiliki konstitusi tertulis. Yang B, proses pembelajaran yang belum saya pahami adalah konstitusi itu bersifat tetap atau berubah. Itu saja yang belum saya pahami. Dan yang C, dan dari proses pembelajaran hari ini